Part 11 Mantan Kekasih. Waktu sudah menunjukkan pukul 1 malam, tetapi pinggir jalan kota Jakarta masih terlihat ramai. Sosok wanita berdiri di jembatan dan memandangi gedung-gedung tinggi di sekitarnya. Sejak kecil, wanita itu tinggal di kota Jakarta selama 18 tahun. Lalu ia meninggalkan kota ini selama 3 tahun. Sekarang kota ini terasa asing baginya. Ia menarik nafas dalam-dalam, lalu mengencangkan balutan syal berwarna ungu di lehernya. Ia menelpon hotel yang telah ia pesan sebelumnya. Halo, apakah ini Hotel Destiny of This Life? Aku Nona Olivia yang memesan kamar nomor 3 kemarin. Aku akan segera tiba. Tolong bersihkan kamarku terlebih dahulu. Pihak hotel mengiyakan permintaannya dan Olivia menutup teleponnya. Dia terlihat agak kesepian. Olivia menghela nafas ringan. Ia berjalan di sebuah tempat dan teringat kalau dulu orang tuanya sering membawanya melewati jembatan ini. Tapi sekarang Olivia baru kembali dari luar negeri. Dia belum memberitahu pada siapapun tentang kepulangannya karena dia tidak ingin mengganggu kakek dan neneknya. Lagi pula pesawatnya tiba pada malam hari. Jika kakek dan neneknya datang menjemput, ia merasa sedikit khawatir. Jadi dia memesan kamar hotel terlebih dahulu. Olivia berbalik dan hendak menghentikan taksi. Tiba-tiba ia melihat seorang pria berjaket hitam mendekatinya. Apakah pria ini sedang mabuk? Batin Olivia. Pria itu melewatinya dan melangkahkan kaki panjangnya menuju ke pagar jembatan. Ia seperti ingin melompat ke sungai. Pria itu berpakaian rapi dan terlihat seperti anak dari keluarga konglomerat. Apakah mungkin dia sedang patah hati? Batin Olivia bertanya-tanya. Olivia sedikit mengernyit dan bergegas menghampirinya dengan cemas. Tuan, apakah kau sedang ada masalah? Jangan bunuh diri, mungkin aku bisa membantumu. Olivia terus membujuk pria berjaket hitam itu. Tiba-tiba pria itu melepaskan jaket hitamnya dan melemparkannya ke sungai. Olivia menyadari bahwa dirinya terlalu banyak berpikir. Apa yang sedang dia lakukan? Batinnya. Tiba-tiba pergelangan tangan Olivia ditarik oleh pria itu. Kepala Olivia terbenam di dalam pelukannya. Dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Kemudian dia berusaha untuk melepaskan diri dari pelukannya. Pria itu menyeretnya ke pagar di bawah jembatan. Ternyata pria ini tidak mencoba bunuh diri. Hanya saja dia sedang mabuk. Tidak heran, pria itu membuang jaketnya. Saat ini tubuh Olivia sangat kaku. Ia mendongak dan menatap pria tersebut. Ia sedikit terkejut. Ternyata pria itu adalah Leonard, sosok pria yang pernah menjadi kekasihnya dulu. Sudah 3 tahun mereka tidak pernah bertemu, karena Olivia harus berpindah ke luar negeri untuk menempuh pendidikan di sana. Sedangkan Leo berada di dalam jeruji besi. Karena kehilangan kontak, akhirnya mereka tidak bisa berkomunikasi. Sosok pria tampan yang tak lain adalah Leonard tengah menatap Olivia dengan fokus, seolah-olah dia hanya bisa melihat Olivia. Olivia memang sangat cantik. Sejak kecil ia sering dipuji karena penampilannya. Semasa dia bersekolah di SMA, dia dianggap sebagai siswi tercantik, pintar, dan baik hati. Banyak teman wanita yang merasa iri melihat kecantikannya tersebut. Setelah ia pergi ke luar negeri, Olivia juga bertemu banyak pria tampan. Bahkan sewaktu dia kuliah, ada banyak pria tampan yang mengejar wanita berparas cantik tersebut.
Olivia menyukai pria berambut hitam dan mata berwarna hitam. Jadi hatinya tidak goyah di saat bersitatap dengan pria asing di sana. Baginya Leonard adalah pria paling tampan di hatinya. Meskipun saat ini Olivia sudah bertunangan dengan pria lain. Olivia merasa ragu dan berusaha melepaskan diri dari pelukan Leo, karena ia takut jika yang memeluknya itu adalah orang jahat. "Nona, bantu aku," ucap Leo yang tidak sadar karena efek minuman keras. Selama 3 tahun tinggal di luar negeri, Olivia sudah terbiasa berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Saat mendengar seseorang berbicara dengan bahasa Indonesia, dia merasa tertegun. "Oh ya, kamu butuh bantuan apa?" tanya Olivia penasaran. Tanpa berkata apa-apa, pria itu langsung menciumnya. Olivia pun terkejut dan tubuhnya terasa sangat kaku. Kesehatan kakek Olivia sedang tidak baik-baik saja. Jadi selama bertahun-tahun rumahnya dipenuhi obat-obatan. Inilah yang membuat hidung Olivia sangat sensitif. Tubuh Olivia menjadi kaku dan dia membuka matanya lebar-lebar karena Leo baru saja menciumnya. Raut wajah Olivia nampak suram. Ia mengangkat kakinya dan menendang bagian bawah pria tampan itu. Tapi Leo berhasil menghindari tendangan tersebut, seolah-olah dia sudah memprediksikannya. Ia pun menekan tubuh Olivia ke pagar dan menciumnya lebih kuat. Wajah Olivia memerah, keduanya saling bersitatap. Sampai-sampai Olivia hampir tidak bisa bernafas. Saat Leo sedang mencium Olivia, tiba-tiba ia terjatuh ke tanah. Mungkin karena efek dari ia yang minum terlalu banyak. Olivia membiarkan badannya tertidur ke tanah, dan ia bergegas memesan taksi untuk membawa Leo ke hotel yang sudah ia pesan. "Leo, bangun!" Olivia berusaha membangunkannya, namun sudah tidak ada respon lagi. Tubuhnya terlihat lemas seperti tidak berdaya, matanya terpejam dan Leo hilang kesadaran karena dia terlalu banyak minum alkohol. Tak lama kemudian, taksi tiba. Olivia meminta bantuan supir taksi untuk membawa Leo masuk ke dalam mobil. "Pak, tolong bantu saya." "Baik, Nona," jawab supir taksi. "Ke Destiny Hotel ya, Pak?" ucap Olivia memberitahu supir taksi. "Baik, Non," jawab supir taksi tersebut. Olivia menoleh ke belakang dan menatap Leo sembari berkata di dalam hati, "Leo, kamu masih seperti yang dulu dan tidak pernah berubah. Ketampananmu membuatku tidak bisa melupakan wajahmu. Bayangmu selalu menghantuiku." Setelah beberapa menit di dalam taksi, akhirnya mereka sampai di hotel. Karena kelelahan, Olivia tertidur di dalam mobil, sehingga ia dibangunkan oleh supir taksi itu. "Maaf, Non, sudah sampai," gumam supir taksi membangunkannya. Olivia terhentak kaget dan ia terbangun. "Oh iya Pak, maaf saya ketiduran." Supir taksi itu tersenyum seraya berkata, "Tidak apa-apa, Non." "Terima kasih ya Pak," ucap Olivia sembari membayar dan berjalan keluar mobil. Dengan langkah kaki panjangnya yang tersendat-sendat, ia membawa masuk Leo ke dalam hotel dan segera memberitahukan kedatangannya kepada resepsionis di hotel tersebut. "Selamat malam, ada yang bisa saya bantu?" Resepsionis menyambut kedatangan Olivia. "Malam Mbak, apakah kamar nomor 3 yang saya pesan sudah siap?" tanya Olivia kepada resepsionis. "Maaf, boleh saya lihat KTP-nya Mbak? Tunggu sebentar ya Mbak." "Kamar yang Mbak pesan sudah siap. Ini kuncinya dan silahkan Mbak tanda tangan dulu di bawah sini," jawab resepsionis sembari memberikan kertas dan pulpennya.
Terima kasih ya Mbak, sahut Olivia sembari melangkahkan kaki panjangnya dan berjalan menuju lift di dalam hotel tersebut. Setibanya di kamar hotel, ia bergegas membuka pintu, lalu masuk dan mengunci pintu kamarnya. Leo, kamu masih saja merepotkanku, batin Olivia. Ia membawa Leo ke ranjang dan membuka kaos kaki beserta sepatunya. Tapi Leo masih belum sadar. Lalu ia membiarkan Leo tertidur pulas. Kemudian Olivia pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri, karena sudah berjam-jam ia berada di dalam pesawat dan belum beristirahat. To be continued.